saya tahu pasti pernyataan ini kontroversial. Hmm. Karena banyak orang juga yang meyakini Prabu Siliwangi teh Islam, gitu kan? banyak yang meyakini. Karena udah menikah dengan Subang Larang. Cuma saya membaca di satu manuskrip, namanya tuh Carita Purwaka Caruba Nagari, manuskrip dari Cirebon, bahwa ketika Prabu Siliwangi itu meninggal, dia itu meninggal dengan dibakar di atas kayu-kayu cendana. Tanah Sunda gemaripah nungumbara suka betah urang Sunda sing toweksa nyangga dharma anu nyata sewe pajajaran muga tongkas maran sing tulaten jeung rumasa miara pakaya memang sawajina geten titen lumawat tanah pusaka. Mantap Kang Dery. Eta lagu naon Kang Dery? Judulna lagu Tanah Sunda. Tanah Sunda. Eta hartosna naon Tanah Sunda teh? Ngebahas naon eta lagu teh? Wilayah Sunda. Wilayah Sunda. Sunda. Kaendahan Sunda. Kaendahan Sunda, kaendahan Tanah Sunda. Namun ngadangu lagu Sunda teh asa di Jawa Barat ya. Ya, leres pisan. Alhamdulillah ya, melihat suasana Sunda tuh begitu asri, begitu indah dan begitu makmur ya tanahnya Ya. gitu ya. Dan jadi kepikiran Kang Dery, Hmm. dari Sunda urang teh, tanah urang teh, khususnya di tempat ieu Jawa Barat teh punya cerita apa sih ya yang menarik gitu ya untuk kita bahas gitu ya. Hmm. Padahal hari ini tuh banyak isu ya mengenai apa Sundaland, Sunda Empire gitu ya. Oh. Eta teh kumaha bener teh nya. Termasuk katanya cenah Sunda teh mengabarkan bahwa orang-orang di dalamnya orang-orang muslim. Ya. Aya kaitanna atau henteu nya sih gana tah. Ya. Jadi hayang apal urang teh Kang. Kudu diguar ya. Kudu diguar berarti Kudu nya. diguar. Saha nu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Kalaresan. Kalaresan. Aya ieu. Aya nu sok ngaguar-guar mah. Ngaguar tentang sejarah. Sejarah. Nah, Tiris, Tiris pisan ya. tadi simut heula ku sarung. ya luar biasa yang Lembang Mohon Bung Niko ya teh. Kita jadi apa ya? Jadi penasaran ya dan penisirin Hei, gimana mengenai Sunda dan sejarah di dalamnya gitu ya. Masya Allah. Wah, ini kan antum luar biasa lah mengenai sejarah tuh, tidak pernah meleset. Wes, cuk saha. Biasa di luar. Biasa di luar ya. Kadang Ya, di luar nalar. di luar. Ya banyak mungkin di antara kita yang Kang Dery, saya juga ya bertanya-tanya gitu ya. Apakah ada satu undercover gitu yang tidak pernah diceritakannya kepada kita mengenai Sunda ini gitu Kang. Berat bahasanna. Berat. Kumaha Kang? Sunda. Padahal saya mah kalau dibilang Sunda teh tidak 100% gitu ya. Dari Bung Niko teh orang mana? Aslinya orang Tangerang. Orang Tangerang. Makanya datang ke Lembang menggigil ini. Oh, Aduh, iya. tiris pisan. Sok tuh dileut lah. Oh, siap. Nehanap ngopi. Nanti ada gitu ya. Sok atuh. Harus pakai itu ya. Sok tat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya mah ayah itu asli orang Pagar sih. Pagarsi Pagarsi. Bandung ini. Bandung. Tukang percetakan, sanes. Lain. Kan dia pagar sih Berarti percetakan. asli orang Sunda. Ari Sunda. Cuma ayah tuh almarhum waktu bujang merantau ke Tangerang. Tangerang. Di Tangerang ketemu ibu. Hmm. Ibu orang Klaten.
Jawa. Jawa. Berarti janda saya tuh. Jawa Jawa Sunda. Sunda. Oh. Janda. Ruas tadi. Ruas. Ayo ala laki janda. Astagfirullah. Ini makna lain. Makna Malaysia. Nah, tapi ketika saya tuh yang namanya apa kan saya orang sejarah gitu ya. Kita jauh-jauh bahas sejarah orang. Kadang kan suka penasaran juga sama sejarah sendiri gitu ya. Leres. Leluhur sendiri. Ya. Kalau misalkan kita di Islam atau di Indonesia kan biasanya ditarik dari garis ayah. Berarti mau gak mau harus ke Bandung, harus ke Sunda juga kan. Dari situ kita mulai pelajarin lah sejarah Sunda. Dan ternyata Kang, Apa itu, Kang? kalau Musik tadi ding. telat. Telat. Nah, dan ternyata nih ya, Ternyata Sunda itu sejarahnya sangat luar biasa. Luar biasa. Kita kalau bicara keluar biasaan dalam sejarah, apalagi sejarah Islam, tentu kan rujukannya pasti ke sejarah Nabi, ya, ke sejarah sahabat, di mana pada saat itu Rasulullah SAW dan para sahabat melakukan dakwah dan jihad yang luar biasa, sehingga Islam itu tidak hanya menyebar di Arab saja, Arab hungkul ya, tapi juga kemana-mana, gitu, masuk ke Persia, masuk ke Syam, masuk ke Mesir, bahkan sampai Spanyol, bahkan sampai India, dan tentunya ke negeri kita. Tapi itu di masa sahabat. Dan keluar biasaan itu ketika kita melihat bahwa dakwah yang dilakukan oleh para sahabat itu juga bersanding dengan futuhat. Futuhat. Futuhatnya naon? Nah, ini yang Sanes tahu di ini putu kan putunya Kue uang itu putu, putunya. Aduh, eta ciri khas Sunda Cina oge Sunda tah. dan lebat nagula beureum. itu bener. futuhat ini Fu. Pakai F. Pakai F-nya. pakai F. Sunda mah. Ese ngomong. WP. Leres. Jadi bukan Ari futuhatnya naon? Hah? Futuhat. Futuhat ya. Futuhat itu akar katanya kan dari kata fat. Fat itu artinya pembuka, pembebasan lah intinya mah. Nah, dan ternyata sejarah pembebasan yang kita baca di buku tentang pembebasan Irak, pembebasan Persia, pembebasan Syam, itu kan jihad. Ternyata Sunda juga begitu. Atau nih yang lebih populer lah, kita biasanya nih orang-orang sekarang di Dukcapil katanya tuh anak-anak kecil paling banyak sekarang namanya Muhammad Al-Fatih. Iya kan? Betul. Itu dari mana sih nama Muhammad Al-Fatih? Kan dari pembebas Konstantinopel, ibu kota Romawi Bizantium. Al-Fatih namanya. Muhammad Al-Fatih. Nah, ternyata heroisme kisah futuhat itu bukan cuma ada di sana. Di Arab, Turki, bukan. Tapi juga ada di sini. Di kita ya. Di kita. Sunda, Jawa Barat, Banten. Memang dulu Sunda itu bukan Islam ya, Kang ya? Nah, ini menarik ini. Katanya dulu Sunda itu agamanya apa? Hindu ya kebanyakan. Ada yang bilang Hindu, ada yang bilang Hindu Buddha, Siwa Buddha, atau ada yang bilang Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan. Ada yang bilang juga karena Sunda, jadi ada kata Sun dan Da. Berarti Sun itu matahari. Wah, ini mulai kemana-mana nih, konspirasi tingkat tinggi. Jadi lu bener kumaha Kang tah? Jadi saya nih baca-baca ya di Sunda itu waktu zaman Pajajaran ya, itu ada satu kitab pegangan oleh orang Sunda. Namanya itu kitab Siksa Kandang Karsian. Siksa Kandang Karsian. Siksa Kanda Ing Karsian. Oh, siksa. Pasti kalau teman-teman Sunda Wiwitan tahu lah. Karena sampai sekarang itu dipakai. Ya, oleh teman-teman Sunda Wiwitan. Siksa Kanda Ing Karsian atau Kandang Karsian. Itu tuh sebuah kitab atau kita nyebutnya bukan kitab ya. Buku lah. Bukan dia tuh teks kuno. Kalau orang Sunda mah kan di Aksara. lontara gitunya. Bambu gitu, bambuknya ditulis. Ya, nah, tapi pada intinya dia tuh dibuat pada masa Prabu Siliwangi. Nah, tepatnya itu sekitar tahun 1517-an. Itu kan masa-masa beliau tuh, Prabu Siliwangi. Dan ketika saya melihat bagian yang membahas agama, ternyata dia itu katakanlah sinkretik. Sinkretik itu gado-gado semua agama. Contoh nih misalkan. Ya. Nah, kita ini kan sering melihat pejabat-pejabat nih ya.
Kalau membuka pidato kenegaraan atau sambutan, biasanya salamnya gimana tuh? Kan gak cuma satu. Ya. Banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Atas nama budaya. Namo budaya dan seterusnya. Di sana juga ada ungkapan di siksa kandang Ingkaresian juga ada ungkapan begitu. Namo Siwaya, namo budaya. Jadi namo itu, dan ini bisa dicek ke teman-teman Buddha. Namo itu artinya sembah. Jadi kalau pejabat itu ngomong namo budaya, namo budayo, sembah kepada Buddha. Oh, aduh. Gitu. Jadi bukan ke budaya ya. Bukan ke Buddha budaya. berarti ya? Buddha, budaya itu maksudnya Buddha. Oh, sugate namo budaya gitu kan. Makanya saya pernah lihat di X di Twitter, itu pernah ada orang Buddha yang dia sendiri mengkritisi, gak perlu lah kalian tuh orang Muslim menyebut-nyebut nama budaya gitu. Itu artinya sembah Buddha gitu kan. Waduh. Nah, tapi kembali nih ke siksa kandang Karesian. Kanda Ingkaresian atau kandang Karesian. Dia itu bukan cuma namo budaya, bukan cuma sembah kepada Buddha, tapi namo Siwaya. Siwa, dewa siwa berarti ya. Dewa Siwa. Siwa itu dari agama apa? Hindu. Buddha itu kan tersendiri kan? Ya. Makanya orang menyebutnya Hindu Buddha atau Siwa Buddha, campur aduk. Tapi juga dicampur lagi dengan katakanlah Tuhan lokalnya orang Sunda, yaitu Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal. Nah, ya kan kayak campur aduk tuh. Nah, itu agama orang Sunda. Jadi kalau misalkan ditanya dulu orang Sunda agamanya apa? Campur aduk. Oh, pantesan Hindu, loteknya Buddha, ya. laku di Sunda mah. Betul, lotek. Sinkretisme teh. Sinkretisme. Apa bedanya sinkretisme sama pluralisme? Wah, itu beda. Tapi sebenarnya ya berakar dari makna yang sama lah. Ini campur aduk lah, gadung-gadung kan. Lotek kalau sini ya. Ya, lotek. Raos pisan. Betul. Pecel. Waalaikumsalam. Mana ya lotek sanes? Tah, ieu mah namina teh lalawuh. Lalawuh teh katuangan, makanan. Oh, Lalawuh mangan kalau di Sunda ya. tuh, lalawuh namanya. Mangga. Kalau kata orang Jawa, ora mangan, ora madang, ora mangan. Ora tidak makan. Tidak makan nasi padang, tidak mangan. Tidak makan. Ya. Berarti ini ngemil jatuhnya ya. Bukan makan beneran. Ya, karena kan di sini kita belajar tentang sejarah, tentang logika. Kalau tanpa logistik tidak akan berjalan. Wah, berat. Logistik ya? Logistik. Mangga. Kita lanjut lagi, Kang. Ya. Berarti kalau bicara tadi soal Sunda yang Agama Sunda yang dulu teh itu? ternyata bukan Islam awalnya, tapi banyak sinkretisme tadi. Ya. Nah, kapan perubahan itu terjadi, Kang? Ya. Di mana dulunya yang katanya bukan Islam menjadi Islam, terus wilayah mana dulu tuh yang pertama kali berubah gitu ya, menjadi Islam. Lalu siapa sih tokoh-tokohnya, jadi penasaran Kang Dirinya. Yang pertama kali asup Islam di Sunda saha gitu kan ya. Jadi terus di kerajaan mana di Sunda teh kerajaan jadi loba itu ya. Aya nu nyebutkeun di Raja Galuh, kerajaan Galuh katanya yang pertama masuk Islam tuh katanya ya. Tanya ya. Ya emang betul. Catatan begitu. Kan? Jadi itu kan catatan cerita rakyat. Tapi ini ya, waktu tahun 2000-an, entah 2004, 2003 atau 2005 saya lupa. Itu pernah ditemukan kapal karam di pesisir pantai Cirebon. Pesisir pantai Cirebon. Dan ketika diekskavasi itu diangkat-angkat lagi lah kayak arkeolog, wah nemu apa gitu kan. Ternyata kapal karam itu isinya tuh luar biasa, barang dari berbagai belahan dunia. Ada dari India, ada dari Persia, ada dari Arab. Nah, yang barang-barang dari Arab itu ada cap tulisannya Allahul Wahidul Qahhar. Allah Maha Satu. Jadi intinya itu teh Asmaul Husna yang udah sampai ke lepas pantai Cirebon. Dan ketika didata secara karbon tuh maksudnya dilihat dari sampel gitunya kan, usianya itu di zaman Khilafah Abbasiyah. Di zaman Harun ar-Rasyid ya kan, zaman Al-Ma'mun atau khalifah setelahnya. Abad ke-9 berarti. Betul. Nah, abad ke-9 Masehi. Waktu itu teh di Jawa Tengah Borobudur baru dibangun. Nah, itu orang Islam udah nyampe ke sini. Nah, itu versi arkeologi. Kalau versi cerita rakyat atau riwayat ya, itu disebutkan ada anak putra Raja Galuh yang kemudian dia tuh nggak kerasan menetap di istana. Dia
merantau lah, jadi pedagang. Nah, ketika di perantauan masuk Islam dia. Nah, itu kita kenal sebagai Haji Purwa. Haji Purwa. Nah, yang punya nama asli Brata Legawa. Nah, itu berarti yang pertama masuk Islam. Pertama kali yang disebutkan dalam riwayat pertama masuk Islam. Oke. Walaupun itu kan yang terkenal. Tapi bisa aja banyak yang tidak terkenal. Ada cerita-cerita kayak Kian Santang gitu. Nah, ini yang menarik. Setelah zaman Haji Purwa atau Brata Legawa, kemudian kan Galuh Pajajaran, Galuh kan di Ciamis, Pajajaran teh di Bogor, Pakuan kan ya. Pakuan. Ini bersatu. Awalnya kan mereka suka ribut, berpecah belah. Nah, di zaman satu raja, kedua kerajaan ini bisa bersatu antara Galuh dengan Pajajaran. Nah, dan akhirnya penyatuan dua kerajaan ini disebut sebagai Kerajaan Sunda. Sunda Empire ya. Sunda Empire berarti disitulah awal munculnya Sunda Empire itu. Sunda Empire. Nah, siapa yang menyatukan Sunda Empire ini? Tadi Prabu Siliwangi. Nah, Prabu Siliwangi, dialah yang kemudian mampu menyatukan orang-orang Sunda, kerajaan Sunda. Tapi uniknya, dari sekian banyak anaknya, yang paling sulung itu ternyata masuk Islam. Kian Santang. Kian Santang. Iya. Walangsung bukan Kian Santang deh. Yang lebih masyhur namanya Walang Sungsang. Nah, kenapa anaknya Walang Sungsang ini bisa masuk Islam? Karena memang ibunya Islam. Jadi istri Prabu Siliwangi Islam. itu Islam. Dan istrinya itu merupakan santriwati dari Karawang. Nah, santriwatinya Syekh Kuro. Syekh Kuro di Karawang. Syekh Kuro teh berarti bagian ti Wali Songo berarti nya. Generasi awal-awal lah. Generasi awal-awal. Ya. Lebih dulu daripada Wali Songo. Iya. Prabu Siliwangi itu dari dulu daripada berarti ya lebih awal dari Wali Songo berarti ya. Cuma kan gini, ada kemudian perdebatan. Kan orang Islam teh, apalagi muslimah, nggak boleh menikah dengan orang kafir, orang non-muslim. Terus bagaimana Prabu Siliwangi ketika menikahi santriwati dari Karawang ini, yang namanya Nyai Subang Larang, ya kan? Gimana itu? Nah, ada yang bilang, dan ketika saya teliti di manuskrip, saya menetapi saya meyakini argumen ini bahwa memang ketika Prabu Siliwangi atau yang sebelum jadi raja namanya Pamanah Rasa, dia itu sudah menikahi Subang Larang sebelum jadi raja. Sebelum jadi raja. Dan ketika jadi raja dan sudah menikah dengan Subang Larang, dia balik ke agama lamanya. Dia kayak orang-orang gitu ya? zaman sekarang gitu ya. Masuk Islam cuma karena kasmaran. Karena rindu cinta gitu. Ya kan cinta tidak seindah itu kawan ya. Berarti pada akhirnya Prabu Siliwangi itu gak Islam ya? Gak masuk Islam. Karena yang saya saya tahu pasti pernyataan ini kontroversial. Karena banyak orang juga yang meyakini Prabu Siliwangi teh Islam, gitu kan? Karena udah menikah dengan Subang Larang. Cuma saya membaca di satu manuskrip, namanya tuh Carita Purwaka Caruba Nagari, manuskrip dari Cirebon, bahwa ketika Prabu Siliwangi itu meninggal, dia itu meninggal dengan dibakar di atas kayu-kayu cendana. Tadi kan Bung Niko bilang kalau salah satu raja empire, Sunda Empire kita tuh meninggal di kremasi. Nah, berarti kan beliau bukan Muslim kan ya? Iyalah. Nah, makanya kalau misalkan ada yang mengklaim ada kuburan Gajah Mada, ada kuburan Ciung Wanara, ada kuburan Prabu Siliwangi, data dari mana? Dari mimpi itu. Karena nggak ada kuburan. Karena kalau kita ngelihat ada kuburan, itu pasti orang Islam. Ya, orang non Muslim nggak dikubur. Oke. Dikremasi. Dikremasi. Dan kalau kremasi ya udah berarti hilang gitu ya jasadnya. Kan? Jadi abu. Makanya kalau ada yang bilang, oh ini makam saha ya kan, yang raja-raja pra-Islam gitu. Itu bisa dipastikan tidak benar. Kalau begitu, cerita-cerita terkait dengan Prabu Siliwangi yang berubah menjadi maung gitu ya. Nah, itu gimana tuh? Nah, tilem gitu ya. Film. Bukan tilem. Film. Nah, ini kan yang menarik. Disebutkan bahwa Prabu Siliwangi beserta seluruh punggawa, tumenggung, Arya, segala macam di Pajajaran
jadi macan semua, jadi maung semua. Yeah. Ketika Islam itu datang. Ini kan sebenarnya seperti kiasan dari cerita rakyat. Ya, kiasan dari cerita rakyat yang kalau kita lihat makna aslinya, ya tentu gimana ceritanya orang jadi maung, ya kan ya. Ya kita harus melihat dengan cara yang lebih rasional. Dan ternyata itu juga dijelaskan di dalam manuskrip, di dalam sumber-sumber primer kesejarahan yang semua itu menceritakan kejadian di abad ke-16. Tahun 1500-an. 1500. Nah, itu juga merupakan katakanlah abad kejayaan. Abad kejayaan bagi Islam, baik di dunia Islam di Arab, Timur Tengah, Turki maupun di kita. Kalau di Utsmani atau di Arab Timur Tengah itu ada Utsmani gitu ya, ada Khalifah Sulaiman Al-Qanuni. Nah, kan tahun 1500-an. Orang Turki nyebutnya Mu'tasim Yüzyıl, abad kejayaan. Nah, di kita juga sama. Di waktu masa Sulaiman Al-Qanuni menjabat sebagai khalifah, di kita juga ada kejayaan. Berupa apa? Berupa kemenangan Islam dari satu pulau ke pulau-pulau lainnya, termasuk di dalamnya Tatar Sunda. Nah, jadi kalau misalkan diceritakan para punggawa Pajajaran itu tilem, maka kejadian sebenarnya adalah mereka di Futuhat. Oh, titelem berarti ya? Ya. Lena jadi tilem tapi jadi titelem ke kerajaannya. Nah, tapi gini, kenapa saya menggunakan istilah futuhat, bukan istilah penaklukan, bukan istilah penjajahan, penghancuran, penjajahan, penjajahan gitu ya, bahwa kekuasaan pra-Islam entah itu Majapahit atau Pajajaran itu musnah semua oleh Islam. Enggak. Karena Islam itu memakai konsep futuhat. Ya, kumaha futuhat itu beda jeung penjajahan atau imperialisme cek orang barat mah namanya. Kalau kita dijajah, berarti kita itu dihisap sumber daya alamnya, sumber daya manusianya untuk mementingkan negara penjajah. Itu Belanda buktinya. Kenapa orang atau negara-negara di dunia ketiga atau katakanlah Asia, Indonesia itu bisa pada gembel-gembel, tapi negara Eropa pada makmur. Nah, itu karena mereka mendirikan kemakmurannya atas duit dan sumber daya tenaga, sumber daya alam atau manusia dari negara jajahan. Iya, tumpang tindih luar biasa ya. Tumpang tindih. Makanya ada negara dunia negara pertama, negara kedua, negara ketiga. Kita masuk negara ketiga kan karena kita bekas jajahan. Tapi beda ketika Islam datang ke Tatar Sunda. Bahwa Islam datang ke sini itu dengan dakwah secara lemah lembut, mau'izatul hasanah, sudah pasti. Dengan cara itu banyak yang masuk Islam dengan wayang, ya kan? Dengan tembang, kacapi, main bonang, gamelan, ya kan? Banyak yang masuk Islam dari kalangan rakyat jelata. Tapi masa semuanya langsung jatuh cinta? Pasti ada yang kontra dong. Pasti. Dan biasanya siapa? Orang-orang pihak yang megang status quo. Dan itu biasanya pemerintah, pemerintah, penguasa, raja, rejim. Saat itu Sunda Empire setelah runtuh oleh masa Prabu Siliwangi, terus apakah hancur diganti dengan kekuasaan atau kerajaan Islam atau bagaimana? Nah, jadi sebenarnya Prabu Siliwangi itu bukan raja terakhir Pajajaran. Bukan. Prabu Siliwangi itu adalah raja yang paling dikenang, yang paling besar, paling luar biasa. Tapi Pajajaran ketika dia wafat nggak langsung runtuh. Kekuasaan Pajajaran masih diteruskan oleh anak-anaknya atau menantunya. Nah, yang menarik nih ya. Kenapa kemudian kaum muslimin yang saat itu sudah punya basis di Demak, di Cirebon, itu berniat untuk memfutuhat Sunda, memfutuhat Pajajaran? Karena orang-orang yang megang status quo dari ibu kota atau Dayeuh Pakuan, mereka cari gara-gara duluan. Dengan apa? Dengan mengontak pihak Portugis. Jadi mohon maaf ya, dulu tuh Sunda Empire pernah berkoalisi dengan penjajah sebetulnya. Betul. Portugis gitu tadi ya. Dan ini kan fakta sejarah, bahkan sisa sejarahnya masih ada. Dulu Sunda itu punya banyak pelabuhan-pelabuhan. Ada yang di Banten, Jakarta, Sunda Kelapa ya. Tah, itu yang saya maksud, Sunda Kelapa. Sunda Kelapa. Ada kaitannya ya? Ada kaitannya. Jadi anak daripada Prabu Siliwangi itu namanya Surawisesa. Surawisesa. Surawisesa.
Dia ini diutus oleh Prabu Siliwangi ketika masih hidup sebelum meninggal untuk ke Malaka. Malaka itu apa? Itu kan di Malaysia. Dan itu dulu bekas Kesultanan Islam, Kesultanan Melaka. Tapi tahun 1511 dia itu ditaklukkan oleh Portugis. Datang dia setelah menghancurkan Andalus yang Islam. Spanyol Portugis kan kemana-mana tuh. Spanyol ke Amerika, Portugis ke Asia. Nah, Portugis awal datang ke India, kemudian datang ke Malaka, kemudian datang ke Maluku. Di Malaka jadi basis, dan ketika mendengar kehebatan sepak terjang Portugis melawan Islam, mulai dari India sampai ke Sumatera, Aceh ya, atau ke Malaka, tertariklah orang-orang non-Muslim, orang penguasa-penguasa status quo tadi ya, yang pengen mempertahankan agama lama untuk bekerja sama dengan Portugis itu. Entah itu Majapahit, entah itu Pajajaran. Nah, Surawisasa diutus ya kan ke Malaka, dan dari situ mereka menandatangani perjanjian antara Sunda dengan Portugis untuk membuat benteng di Sunda Kelapa. Ya kan? Itu awal mula kenapa ada benteng di sana. Pihak Portugis akhirnya menancapkan apa namanya? Benteng, pancang, ya kan? Kayak bukan menara. Ya pokoknya kayak tongkat batu gitu yang menandakan ini wilayah Portugis, ada salibnya gitu. Pancang. Kue. Pancong. Tapi niat Portugis untuk mendirikan benteng di Sunda Kelapa gak kesampaian. Karena Syarif Hidayatullah Susuhunan Gunung Jati rahimahullah ta'ala itu sudah mengendus rencana Portugis dan Sunda Pajajaran. Akhirnya Syarif Hidayatullah dengan Sultan Demak itu mengirim panglimanya yang disebutkan dalam Carita Purwaka Carubanagari. Itu dia panglima itu dia itu punya otot kawat tulang besi. Siga Bima kita mah. Terbalik kan? Otot kawat tulang besi. Ya. Itu disebutkan begitu. Urat kawat. Otot kawat tulang besi. Otot besi tulang kawat. Balik ya. Otot kawat tulang besi. Siapa nama panglimanya? Fatahillah. Fatahillah itu orang Pasai, orang Sumatera dia. Tapi dia jadi menantu daripada Syarif Hidayatullah, menikah dengan putrinya Syarif Hidayatullah namanya Ratu Gagambang atau Fatimah. Nah, Sunda Kelapa difutuhat duluan tuh oleh Fatahillah. Sehingga Sunda Kelapa menjadi Darul Islam, menjadi Darussalam, bebas pengaruh dari Portugis dan Sunda atau Pajajaran. Jadi kalau begitu, kalau kita lihat sejarah tadi, wilayah Sunda itu luas sampai Jakarta berarti ya? Iya. Woi, dari Krakatau sampai ke Brebes. Ya. Krakatau sampai Brebes, itu wilayah Sunda. Dari Selat Sunda sampai ke Sungai Pamali di Makanya Brebes. disebut Selat Sunda itu ya karena memang wilayah Sunda di situ ya. Tuh. Itu sejarah yang Pajajaran itu sejaman sama ini gak? Di Sunda itu kan ada Raden Dipati Ukur. Itu sejaman nggak sama itu? Itu beda zaman. Dipati Ukur udah Islam. Sudah Islam ya. Dia itu kisaran 200 tahunan lah setelah Prabu Siliwangi. Itu jauh ya berarti ya. Jauh. Berarti yang kejayaan Pajajaran mas sejaman sama yang tadi apa? Al-Qanuni ya, Sulaiman Al-Qanuni. Berarti Abbasiyah. Betul. Abbasiyah Utsmani ya. Iya. Nah, dan dari situ ternyata futuhat kaum muslimin, pembebasan kaum muslimin itu tidak hanya di Sunda Kelapa yang kemudian oleh Fatahillah dirubah namanya menjadi Jayakarta. Ya kan? Jayakarta menjadi Jakarta. Dan Jayakarta itu kan artinya dalam bahasa Jawa itu kota yang menang. Itu terinspirasi dari Quran surat Al-Fat. Ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fatahna laka fatham mubina. Kata Allah, kami telah memberikan kemenangan yang nyata buatmu. Fatham mubina itulah Jayakarta. Pas banget ya itu ya, penakluknya Fatahillah. Ya. Iya. Surat yang menginspirasinya Al-Fat tadi ya. Al-Fat. Makanya disebut sebagai zaman pembebasan sebenarnya. Dan pembebasan itu futuhat Fatah itu bukan cuma di Sunda Kelapa. Tapi Sunan Gunung Jati itu kemudian menargetkan kepala ular. Kepala ular itu siapa? Kepala ular dari seluruh Pajajaran. Yaitu ibu kotanya.
Dayeuh Pakuan. Dayeuh Pakuan. Di Bogor berarti. Bogor. Oh. Itu kepala ularnya ya. Kenapa disebut kepala ular? Ya, pusat pemerintahannya. Pusat pemerintahannya. Di Bogor. Kira-kira sama kayak sekarang kan? 9 naga teh. Lain. Beda deh. Mana deui eta mah. 9 naga mah saripit. Kan sama-sama ular kan. Saripit. Nah, di Bogor tah. Berarti Bogor. Oke. Pajajaran. Terus gimana bisa Bogor itu berubah tadi atau kepalanya bisa dapat tuh ceritanya gimana? Nah, perintah jihad ini telah dikukuhkan oleh Sunan Gunung Jati kepada anaknya yang di Banten, Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin kemudian dikukuhkan menjadi Mutabbikul Ahkam, pelaksana hukum syariah di Banten, yang dakwah jihadnya itu bukan cuma di Banten saja, tapi juga sampai ke Lampung, mengislamkan orang-orang Lampung, ya kan. Dan bahkan nanti ya tentu menargetkan kepala ular yang tadi disebut sebagai Pakuan. Nah, makanya nih saya sekarang nih lagi banyak meneliti lah soal sejarah Sunda, termasuk merujuk ke manuskrip lama. Poligraf Java ya. Sejarah Banten. Sejarah Banten. Ini salinan cahaya atau fotokopian dari manuskrip. Ini bahasa apa ini? Bahasa Arab. Bisa baca bahasa Arab? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah itu ya. Ini Bismillah, Basmalah, Muqaddimah. Cuma bawahnya ini bukan bahasa Arab lagi. Nah, mana cing ciripit. Amma ba'du kawarohana denira tatkala Maulana Hasanuddin kesah saking negara Cirebon. Bahasa Sunda Bengkong gitu ya. Jawa Saware atau Jawa Jaseng, Jawa Serang, Jawa Banten. Masih saya teliti sih ini jenis bahasanya apa. Nah, di manuskrip ini ceritakan bagaimana Maulana Hasanuddin itu melaksanakan titah atau wasiat dari Susuhunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah rahimahullah, berupa pembebasan Pakuan. Bahkan ada disebutkan di sini ini ketika Angandika Mahdum Judah, salah satu panglima untuk membebaskan Bogor, Andika Maulana Judah. Maulana Judah. Angandika itu bahasa Jawa itu maka berkata. Gitu. Faqala ya kan. Angandika Mahdum Judah, ya Maulana bismillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ikilah waktu ning sabilullah ta'ala. Inilah waktu untuk sabilillah, jihad fi sabilillah. Gitu. Luar biasa. Nah, ini sampai ke Bogor di Futuhat, dan uniknya ya. Kan kalau misalkan orang kalau misalkan mau ngejajah gitu, pasti bakal dihancurkan dan orang-orang pribumi pasti pada benci sama dia. Nah, ini pasukan Banten dan Cirebon dan Demak ketika jalan untuk memfutuhat Pakuan atau Bogor, banyak para ajar itu istilah di sini untuk menyebut santri gitu atau murid, santri kan Islam. Nah, ini murid gitu ya. Ini mah kayak pendeta lah. Pendeta agama lama gitu. Mereka itu masuk ke Islam, banyak yang masuk Islam dan ikut gabung ke pasukan. Tapi ternyata yang ikut gabung ke pasukan bukan cuma yang udah masuk Islam. Baru-baru ya, yang masih kafir pun, yang belum masuk Islam pun juga mendukung futuhat ini. Jadi para mu'alaf, orang-orang kafir juga sepakat ya. Karena mereka melihat bahwa rajanya ini udah zolim. Di antaranya raja-raja Pajajaran setelah Siliwangi, yaitu masuk Surawisesa sampai yang paling akhir Nusia Mulia namanya, raja terakhir Pajajaran. Jolim semua. Mereka itu menganut ajaran Tantrayana. Naon Tantrayana teh? Tarian gitu naon? Tantrayana itu salah satu sekte lah dari ajaran Siwa Buddha. Jadi kalau misalkan orang yang Buddha Hindu itu kan ada istilah tuh, kalau kita lihat Candi Borobudur, itu kan paling tinggi kan stupa Buddha. Buddha itu gambarkan kurus. Jadi kata mereka kalau untuk mencapai nirwana, surga, itu harus banyak bertapa, puasa, pokoknya mempersulit hidup, ya kan ya, supaya mendapatkan pencerahan. Nah, ini kebalikannya Tantrayana. Kita harus banyak makan, banyak hura-hura, banyak pesta pora, hedon gitu ya. Dan dengan jalan ini kita masuk surga. Asik atuh ya kayak gitu mah ya. Asal mula
hidup foya-foya, mati masuk surga. Oh, udah gaduh. Punten. Berarti raja-raja setelah Siliwangi itu berarti udah nggak Islam ya? Kembali ke agama lamanya berarti. Iya. Ya Siliwangi aja udah kembali ke agama lama kan. Gitu. Dan itu kemudian menjadikan orang-orang Sunda, rakyat ya, kita bicara rakyat ya, bukan status quo, kita bicara rakyat nih. Rakyat Sunda itu pada nggak betah dengan kekuasaan status quo yang udah banyak zolim. Karena gini, Tatrayana itu ya. Gimana? Parah banget. Di antara mereka itu punya banyak ritual. Salah satu beberapa ritual diantaranya itu apa, misalkan mereka harus banyak membunuh. Waduh, gitu. Dan dengan membunuh itu banyak darah-darah dari mayat-mayat dikumpulin di tempurung kepala, diminum. Wah, gitu. Ngeri ya. Kemudian mereka itu harus banyak-banyak berhubungan badan. Bukan cuma dengan istri, tapi dengan siapapun. Allah. Lah, bebas kan ya. Itu kan korban pasti rakyat ya yang jadi. Pasti rakyat. Betul. Yang menjadi pelakunya pasti penguasa. Ya, rakyatnya tentu nggak betah. Iya. Masa betah kita ya pastilah. Saya kalau punya anak perempuan saya itu marah pasti. Gimana sih? Makanya ketika datang semangat pembebasan yang berasal dari Banten, Cirebon, Demak atas nama Islam, simpati nggak orang-orang? Pasti simpati. Makanya mereka itu didukung. Nah, jadi orang Islam tuh ketika datang memfutuhat Tatar Sunda ini, itu bukan dengan semangat menjajah, tapi dengan semangat pembebasan, jihad. Dan itu kan juga disebutkan dalam Al-Quran. Kata Allah itu apa? Faqatilu fi sabilillahillazi yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah siapapun yang memerangi kalian. Kan tadi yang jadi gara-gara dulu siapa? Portugis. Sunda yang koalisi dengan Portugis. Ya, mereka duluan yang punya niat untuk melawan kita kaum muslimin Islam. Nah, jadi bukan cuma Sunda Kelapa yang jadi Jakarta, itu Banten juga difutuhat. Kemudian Majalengka itu juga difutuhat. Kemudian Galuh, Ciamis itu juga difutuhat. Dan yang menjadi finalnya itu Pakuan, Pajajaran. Nah, tadi diceritakan begitu antusiasnya masyarakat Bogor untuk mendukung pembebasan Bogor dari berbagai macam bentuk kezoliman. Bahkan kezoliman itu dirasakan, nggak kuat gitu ya, sampai tadi aktivitas perzinahan merajalela, lalu aktivitas pembunuhan juga luar biasa dengan ritual-ritual meminum darah gitu kan, mengerikan kan saat itu. Nah, itu pengepungan dan keberhasilan memfutuhat Pakuan itu kapan, Kang? Kalau merujuk ke pendapat sejarawan, tahun yang disimpulkan itu tahun 1579. 579. Dan itu kalau di Banten sudah masuk masa Maulana Yusuf. Maulana Yusuf bin Maulana Hasanuddin bin Susuhunan Gunung Jati. 1579 itu terfutuhat Pakuan. Ya. Ketika nyerang tadi nyerangnya itu ketika Portugis dan Sunda mulai kerjasama. Tahun 1522. Oh, berarti hampir 50 tahun ya, Kang ya? Wah. Saya waktu lihat kok lama banget. Iya, kan ya. 50 tahun gitu loh. Apakah kuat itu Pakuan tuh atau gimana? Karena paku jadi kuat gitu, kokoh. Lain. Pakuan itu asal katanya itu kuwu. Kuwu itu lurah ya kalau Iya. Bukannya ubu lucu. Kuwu itu lurah. Beda itu. Kepala desa lah. Iya. Kalau sekarang katanya kepala desa. Tapi kalau dulu tuh kayak pakuan. Pusat dari seluruh kepala desa atau kepala negeri. Gitu. Kan kalau di Banten ada Pak Bean, tempat ngambil BA ya kan ya. Jadi lain pakunya nulisannya di Paluan, tapi pakuan. Di daerah saya tuh manggil ke kepala desa masih kuwu di saya. Oh iya, masih kepakai emang. Di beberapa daerah itu masih kepakai. Segala ngarang buah kuwu. Kiwi. Jauh sih. Jauh. Lanjut bapak-bapak. Lanjut. Di sini 1520-an kali 15 70-nya, 78 kan? 50 tahun itu apa yang terjadi, Kang, di 50 tahun itu? Jadi ketika saya melihat itu memang 50 tahun itu tidak selalu diisi dengan aktivitas jihad. Tapi ada masa-masa
katakanlah masa bukan tenggat waktu masa perjanjian damai, masa ketika para wali, para mujahid itu beralih ke aktivitas dakwah yang damai gitu. Nah, itu ada catatan-catatan saya baca di Carita Purwaka Caruban Nagari, kemudian di Carita Parahyangan, kemudian di naskah-naskah Pangeran Wangsakerta. Pokoknya semua itu menceritakan cukup detail bagaimana masa 50 tahun itu diisi itu dengan berbagai aktivitas yang silih berganti antara dakwah, jihad, dakwah. Dan biasanya itu yang mulai cari gara-gara emang itu pihak Pakuan Pajajaran gitu kan. Jadi ada ketika Surawisesa itu mengajukan kerjasama dengan Susuhunan Gunung Jati di Cirebon. Ya, kita kerjasama 10 tahun gitu. Nah, tapi ketika belum sampai 10 tahun perjanjian itu dilanggar oleh pengganti daripada Surawisesa yang banyak menyerang pondok-pondok pesantren gitu. Dan dari situ ya karena yang nyerang duluan orang Pakuan ya, maka ya Maulana Hasanuddin dengan pasukannya itu ya balik menyerang ya kan. Susuhunan Gunung Jati berarti Wali Songo udah masuk. Songo udah masuk. Ya Sunan Gunung Jati kan Wali Songo. Jadi kalau misalkan di Jawa itu itu kan Wali Songo ada banyak tuh, Sunan Kudus, Ampel, Sunan Bonang dan seterusnya. Dan tidak Songo ya. Kan banyak tidak Songo. Songo itu Sanga. Songo 9. Iya, Songo kan 9. Songo. Bukan Songo. Iya, maksudnya kan soleh gitu ya. Soleh. Ya, soleh ya. Nah, Jawa itu emang lebih susah karena kepercayaannya beda lah. Trimurti kan, 3 dewa. Kalau di kita di Sunda itu ada semacam monoteisme yang tersisa lah, Sang Hyang Tunggal yang gitu tunggal kan. Tadi ya, walaupun tadi ada kloteknya gitu di awal-awalnya. Iya. Ceritakan. Jadi emang lebih mudah di Sunda itu. Jadi cukup dengan satu sunan saja ya mungkin ya. Betul, yaitu Susunan Gunung Jati. Walaupun beliau juga nggak sendirian, tapi juga ada saudaranya, anaknya, murid-muridnya yang turut membantu dakwah beliau. Nah itu jadi kenapa bisa lama? Karena itu nggak diisi melulu dengan aktivitas jihad, tapi ada kalanya mereka melaksanakan perjanjian damai, kemudian diisi dengan dengan dakwah. Ada kalanya pasukan Banten itu dikonsentrasikan untuk membantu Sultan Trenggono di Demak untuk melawan Majapahit, ya kan, sisa-sisa kekuatan Majapahit. Nah, tapi pada puncaknya gongnya itu 1579. Dan saat itu Pajajaran itu di Futuhat. Pakuan menjadi kota Islam. Dan itu sudah resmi ya, Sunda Empire berganti. Dikuasai oleh Islam. Dan rakyat Sunda itu sendiri juga nggak keberatan dengan kekuasaan Islam yang baru. Karena toh Maulana Yusuf, Maulana Hasanuddin yang puncak itu Sunan Gunung Jati sendiri itu kan masih terah dari Prabu Siliwangi. Karena Sunan Gunung Jati itu adalah anak dari Syarif Abdullah, seorang habaib ya, habaib dari Mesir yang menikah dengan anaknya Prabu Siliwangi, yaitu Nyai Rara Santang. Nah, Nyai Rara Santang itu siapa? Adanya Pangeran Walangsungsang dan kakaknya Kian Santang. Gitu. Jadi ya kita lah ganti agama ya, tapi masih kan, terah Prabu Siliwangi. Ya, jadi tidak masih ada keluarga bangsawan yang dulu yang di Sunda masih menjabat dan gitu ya. Nah, ya tetap dihormatin dan bahkan lebih dihormatin lagi karena keturunan Prabu Siliwangi ini ajarannya lebih lengkap, lebih soleh, lebih membawa keberkahan. Dan yang terakhir itu saya membaca di naskah lama, di naskah Sajarah Banten, ada kalimat yang luar biasa. Apa itu, Kang? Jadi ketika Maulana Hasanuddin itu memerintah Banten dan seluruh bagian Sunda ya, termasuk Lampung, itu ada ungkapan dari Sejarah Banten yang mengatakan bahwa Maulana Hasanuddin itu telah raharja Kang Nagari anatakakan Kang Syariat. Raharja Kang Nagari. Raharja. Sejahtera negaranya karena mengikuti syariat. Jadi kesejahteraan negara itu bukan karena hal-hal lain, tapi karena ngikutin syariat. Itu. Ya kan? Dan ini sejalan dengan usul fikih. Di mana usul fikih mengatakan hai sumatakunul maslahah, hai sumatakunul syara' takunul maslahah. Di mana ada syariat, di situ pasti ada maslahah, pasti ada kesejahteraan. Gitu loh.
Jadi luar biasanya Kang Der. Ya. Dengan saendah-endahna tempat anu dipasian ku Gusti Allah ieu wilayah Sunda, ditambihan syariat anu atos nganjer luar biasa. Luar biasa. Makin berkah, makin marenah, makin tumaninah. Nah, Ya. mudah-mudahan orang sadayana makin betah. Ya. Nah, di tata Sunda ieu teh nya. Dan kapayuna mudah-mudahan ieu bahasan teh makin lebih bergairah. Jadi lebih apa namanya. Insya Allah akan sangat lebih menarik lagi Kang Der ya. Ini masih panjang nih Kang. Wah, masih panjang ini teh ceritanya. Panjang banget. Masih panjang banget. Bersambung episode berikutnya. Episode berikutnya. Sutradara udah ngomel-ngomel ya. Ya tuh orang ngopi lah sekedar. Ngopi orang ngopi lah. Ngopi. Ngopi. Bismillah. Luar biasa ya.